Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ismiani Mubarikoh dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian teknologi pengolahan tanaman pangan mengenai penelitian pengolahan tempe. Dosen pengampu Ibu Analia Nasari dan kami dari kelompok 2 terdiri dari 1. Aulia Ismiani Mubarikoh NPM 197540004 sebagai anggota, 2. Devara Levisa 197540006, 3. Rehani Tahira NPM 197540020, 3. Sela Oktabella 197540025, 5. Vika Artania 197540031. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan ini dengan baik dan benar serta tepat pada waktunya. Dalam penelitian ini kami akan membahas tentang penelitian pengolahan tempe. Penelitian ini dibuat dengan observasi dan beberapa bantuan dari beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan menyusun penelitian kami. Oleh karena itu, kami meminta pembaca dan pendengar untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membantu kami. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Latar belakang. Tempe adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang difermentasikan menggunakan kapang rhizopus atau ragi tempe. Tempe merupakan makanan tradisional yang telah dikenal di Indonesia yang dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Pembuatan tempe itu sendiri merupakan hasil industri rakyat. Tempe diminati oleh masyarakat selain harganya murah, juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Setiap 100 gram tempe mengandung 10-20 gram senyawa protein, 4 gram senyawa lemak, vitamin B12, dan 129 mg zat kalsium. Tetapi tidak pada kelompok kami memilih penelitian chip pengolahan tempe. Alasan kami memilih pengolahan tempe ini karena pengolahan tempe ini merupakan salah satu industri rumah tangga atau biasa disebut UMKM, produk domestik bruto. UMKM Industri Tempe Bapak Sutioso berdiri sejak sudah 20 tahun, dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Industri tempe Bapak Suyitno merupakan mampu memproduksi sekitar 40 kg per hari, dan kemudian tempe Bapak Suyitno dipasarkan ke Pasar Koga dan dipasarkan ke Chandra Swalayan Tanjung Karang. Satu tempe dari Bapak Suyitno tersebut dijual seharga 2.200 per biji. Oleh karena UMKM Industri Tempe Bapak Suyitno ini merupakan lapangan usaha keluarga, sehingga tenaga kerja berasal dari anggota keluarga. Rumusan masalah yang akan kami ungkap yaitu 1. Apa saja nilai gizi yang ada pada tempe kedelai? 2. Apa saja kandungan zat gizi pada tempe kedelai? 3. Apa saja manfaat tempe bagi kehidupan manusia? Bagaimana cara mengonsumsi tempe? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Dapat mengetahui nilai gizi pada tempe tersebut. 2. Dapat mengetahui kandungan gizi pada tempe kedelai. 3. Dapat mengetahui manfaat tempe bagi kehidupan manusia. 4. Dapat mengetahui cara mengonsumsi tempe secara sehat. Dan 5. Dapat mengetahui dan memahami penerapan proses pembuatan tempe dari mulai bahan baku, pemprosesan, sampai produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat.
Metode penelitian yang kami ambil yaitu pelaksanaan praktek kerja industri pengolahan pangan ini dilakukan secara satu, melakukan pengamatan dan wawancara langsung yaitu terjun ke lokasi penelitian tempe. 2. Observasi tempat produksi, cara produksi dan penjualan. 3. Mengikuti kegiatan produksi tempe kedelai di industri sesuai jadwal. 4. Studi pustaka terkait, yaitu kami dapat materi-materi ini dari searching yang ada di Google. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan praktek kerja industri pengolahan pangan dilaksanakan di UMKM Industri Tempe Bapak Suyitno yang berlokasi di Jagabaya, Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan yang kami teliti yaitu pada praktek kerja industri pengolahan pangan ini pada tanggal 18 Maret 2021 pada pukul 14.30. Selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari penelitian kami yaitu fermentasi. Fermentasi adalah bahan pangan hasil kegiatan dari beberapa spesies mikroba seperti bakteri, hamid dari kapal. Mikroba tersebut melakukan fermentasi dengan memberikan hasil yang dikehendaki dapat dibedakan dari mikroba-mikroba penyebab penyakit dari penyebab kerusakan. Tempe adalah sumber protein yang penting bagi pola makan di Indonesia. Terbuat dari kedelai, pembuatan tempe dilakukan sebagai berikut, yaitu cara-caranya seperti kedelai dicuci kering, kemudian direndam semalam pada suhu 250 Celcius, besok paginya, kemudian kulit dikeluarkan dan air direndam dan dibuang. Kedelai lalu dimasak selama 30 menit, sesudah itu didinginkan. Kemudian ditaburkan dengan spora Rhizopus oligosporus dan Rhizopus origaceae. Ditaruh dalam panci yang dangkal dan didiamkan pada suhu 300 Celcius selama 20-24 jam. Dalam waktu itu, kedelai terbungkus sempurna oleh misela putih dari jamur dan kemudian tempe siap untuk dikonsumsi. Hasil dan pembahasan yang kami dapat dari penelitian ini yaitu A. Nilai gizi pada tempe kedelai. Tempe sebagai makanan dengan nilai kandungan gizi yang tinggi sudah lama diakui. Sejumlah penelitian dapat diterbitkan pada tahun 1940-an sampai dengan 1960-an menyimpulkan bahwa banyak tahanan Perang Dunia II pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia hasil terhindar dari disentri dan dilakukan dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa tempe mengandung elemen yang berguna bagi tubuh, yaitu sebagai asam lemak. Asam lemak itu sendiri dari proses fermentasi pada tempe yang meningkatkan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Akibatnya, proses ini asam lemak tidak jenuh menjemuk pada tempe meningkatnya jumlah akibat asam lemak sehingga dapat menetralkan efek negatif sterol di dalam tubuh. Yang kedua, yaitu vitamin. Dua kelompok dari vitamin. Dua kelompok vitamin terdapat tempe, yaitu larut air, vitamin B kompleks, dan larut lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Tempe merupakan sumber vitamin B yang sangat potensial. Jenis vitamin yang terkandung dalam tempe yaitu vitamin B1, vitamin B2, dan pantotenat, asam nikotinat, vitamin B6, dan B12. Yang ketiga yaitu mineral. Mineral itu tempe mengandung mineral makro dan mineral mikro dalam jumlah yang cukup. Jumlah mineral besi, tembaga, dan zinc. Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat yang meningkat beberapa mineral menjadi fosfor dan inositol. Yang keempat yaitu antioksidan. Di dalam tempe juga ditemukan suatu zat antioksidan dalam pembentukan inoflavonol yang sangat dibutuhkan dalam tubuh kita untuk menghentikan reaksi pembentukan radial bebas.
Dapat dilihat tabel berikut yaitu kandungan gizi 100 gram tempe kedelai. Dapat dilihat ini yaitu zat gizinya terdapat energi sebesar 381,0 kedelainya, kalori, dan zat gizinya ada energi, protein, lemak, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, vitamin B, air, dan BDD. Nah, ini bisa dilihat angka-angkanya, ada ukurannya dalam masing-masing zat gizi yang terdapat pada tempe dalam 100 gram. Yaitu selanjutnya kita dapat melihat pembahasan dari penelitian kami yaitu manfaat tempe bagi manusia. Manfaat tempe tersebut yaitu protein. Protein yang terdapat pada tempe itu sangat tinggi dan dapat sehingga tempe tersebut mudah dicerna sehingga baik untuk mengatasi diare. Yang kedua yaitu tempe tersebut mengandungi zat besi, flavonoid yang bersifat antioksidan sehingga menurunkan tekanan darah. Jadi buat orang-orang yang punya tekanan darah tinggi itu baik untuk mengonsumsi tempe tersebut karena mengandung zat besi dan flavonoid. 3. Mengandung superoksida dismutase yang dapat mengendalikan radikal bebas baik bagi penderita jantung. Yang keempat yaitu penanggulangan anemia. Anemia tersebut tandai dengan rendahnya kadar hemoglobin karena kurangnya tersedia zat besi, Fe, tembaga, seng, protein dan asam folat dan vitamin B12. Di mana unsur-unsur tersebut terkandung dalam tempe sehingga bagi penderita anemia baik mengonsumsi tempe. Yang keempat yaitu antiinfeksi. Hasil survei menunjukkan bahwa tempe mengandung senyawa antibakteri yang diproduksi oleh karang tempe, R. oligosporus, merupakan antibiotika yang bermanfaat meminimalkan kejadian infeksi. Yang keenam yaitu daya hipokolesterol. Kandungan asam lemak jenuh ganda pada tempe bersifat dapat menurunkan kadar kolesterol. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara sehat dan terbaik dalam mengkonsumsi tempe. Kebanyakan orang Indonesia termasuk saya sendiri mengkonsumsi tempe dengan cara digoreng. Tanpa saya sadari dan tanpa kalian sadari, kandungan nutrisi yang terdapat pada tempe seperti prebiotik yang didapatkan melalui proses fermentasi mungkin akan rusak selama digoreng. Menurut Made Astawan, Ketua Forum Tempe Indonesia sekaligus Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor, seperti dilansir dari kompas.com menyarankan alternatif cara pengolahan tempe, misalnya dikukus, dibakar, atau dipanggang, tetap bisa menjaga manfaat dan kandungan nutrisi baik di dalam tempe tersebut. Menurutnya juga, konsumsi tempe mentah yang masih segar juga dapat dilakukan dengan cara dijus dengan buah. Tempe juga secara alami mengandung MSG alami sehingga selama pemasakan tidak ada perlu menambah MSG buatan secara berlebihan karena dapat merusak proses fermentasi pada tempe tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari penelitian pengolahan tempe ini yaitu bahwa nilai yang didapatkan pada tempe tersebut sangat besar, termasuk protein dan gizinya. Tempe adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang diberfermentasikan menggunakan kapang rhizopus. Tempe merupakan makanan tradisional yang telah dikenal di Indonesia yang dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Pembuatannya merupakan hasil industri rakyat. Manfaat tempe bagi kehidupan manusia sangatlah banyak. Protein yang terdapat dalam tempe sangat tinggi, mudah dicerna sehingga baik untuk mengatasi diare. Tempe sangat diminati oleh masyarakat. Selain harganya murah, juga kandungan dan protein nabati yang tinggi. Dan selain itu, nilai gizi yang terkandung pada tempe kedelai yaitu asam lemak, vitamin, mineral, dan antioksidan. Tempe juga secara alami mengandung MSG alami sehingga selama pemasakan tidak perlu menambah MSG buatan secara berlebihan. Nah, buat teman-teman yang suka mengkonsumsi tempe, sekarang kita rubah bagaimana cara makan tempe secara sehat, yaitu tidak dengan cara digoreng, melainkan dengan cara direbus, dikukus, ataupun dipanggang agar tidak mengurangi proses fermentasi pada tempe.
Sarannya, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif ke masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi tempe untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama dalam produk nabati. Perlu adanya peningkatan produksi kedelai dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan serta dapat bersaing dengan kedelai impor. Ingat ya teman-teman, cara mengkonsumsi tempe yang sehat itu tempenya tidak digoreng, melainkan dikukus, direbus, ataupun dipanggang agar tidak merusak hasil fermentasi pada tempe tersebut. Sekian perwakilan saya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 2, yaitu tentang pengolahan tempe. Apabila saya ada salah, saya mohon ampun kepada Allah, dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada dosen dan para pendengar. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan ini adalah lampiran kami di proses produksi tempe. Ini foto pertama, yaitu foto bersama pemilik olahan industri tempe Bapak Suyitno, yaitu yang berletak di Wai Halim, Jagabaya 2. Yang kedua, ini adalah foto bersama pegawai tempe Bapak Suyitno yang sedang mengisi tempe ke dalam wadah plastik untuk dijadikan tempe. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat buat kita yang membaca dan mendengarkannya. Assalamualaikum.